Pernah nggak sih debat sama orang yang keras kepala? Coba pakai trik ini. Tanpa marah, mereka bakal mikir ulang. Di era di mana setiap orang ingin didengar, tetapi sedikit yang mau mendengar, kemampuan mengendalikan percakapan dengan kecerdasan emosional adalah seni yang langka. Berikut pendekatan halus namun efektif untuk membuat lawan bicara berpikir ulang sebelum melanjutkan argumen mereka, tanpa perlu menaikkan volume suara atau menunjukkan frustrasi. 1. Seni mendengar aktif. Banyak konflik muncul karena orang merasa tidak dipahami. Dengan menjadi pendengar yang sepenuhnya hadir, menatap mata, mengangguk, dan sesekali merangkum ucapan lawan bicara, Anda menciptakan kesan bahwa setiap poin mereka dianggap penting. Ketika tiba giliran Anda berbicara, lawan akan cenderung membalas dengan sikap yang sama. Kedua, gunakan pertanyaan reflektif, alih-alih menyanggah langsung. Ajukan pertanyaan yang membuat lawan bicara mengevaluasi kembali pendapatnya. Contoh, kalau menurutmu kebijakan itu tidak adil, kira-kira solusi seperti apa yang kamu anggap ideal? Pertanyaan semacam ini memaksa mereka untuk berpikir lebih dalam. Seringkali mengungkap celah dalam argumen mereka sendiri. 3 titik. Teknik jeda dan diam. Setelah lawan bicara selesai menyampaikan pendapat, diam sejenak selama 3-5 detik sebelum merespons. Kesunyian yang disengaja ini membuat suasana sedikit tidak nyaman, mendorong lawan bicara untuk mempertanyakan apakah ada yang kurang dari pernyataan mereka. Banyak orang akan mulai menambahkan penjelasan atau bahkan mengoreksi diri sendiri. Keempat, alihkan dengan analogi kekinian. Saat menghadapi argumen yang emosional, bawa pembicaraan ke konteks yang relatable tetapi netral. Misalnya, ini mirip seperti ketika orang ribut di kolom komentar media sosial sebelum memahami konteks sebenarnya. Emosi tinggi, tapi informasi minim. Analogi semacam ini meredakan ketegangan sambil menyiratkan bahwa masalah bisa dilihat dari sudut pandang berbeda. Kelima, akui sebagian, lalu geser. Daripada menolak mentah-mentah, temukan sebagian kecil kebenaran dalam ucapan lawan bicara. Saya mengerti kenapa kamu merasa begitu. Saya juga pernah dapat informasi yang mirip. Setelah itu, lanjutkan dengan perspektif baru. Pengakuan kecil ini mengurangi sikap defensif dan membuka jalan untuk diskusi lebih produktif. 6 titik. Kontrol bahasa tubuh. Ekspresi wajah netral dengan senyum tipis, postur terbuka, dan gerakan tangan yang minimal mengirim pesan bahwa Anda percaya diri tanpa perlu agresif. Lawan bicara akan kesulitan membaca emosi Anda, sementara mereka mungkin sudah menunjukkan frustrasi atau kegelisahan. 7. Referensi data secara halus. Di tengah obrolan, sisipkan fakta singkat tanpa kesan menggurui. Saya membaca riset terbaru yang menyebutkan 70% orang ternyata lebih sering salah paham ketika komunikasi hanya melalui pesan singkat. Tidak perlu debat, biarkan fakta berbicara sendiri. 8 titik. Akhiri dengan keluar secara elegan. Jika percakapan mulai tidak sehat, alihkan topik ke hal ringan atau katakan dengan santai, mari kita sepakat untuk tidak sepakat dulu. Nanti kalau ada informasi baru, bisa kita lanjutkan lagi. Ini menunjukkan bahwa Anda menguasai situasi tanpa perlu memiliki kata terakhir. Kunci utamanya adalah membuat lawan bicara merasa didengar, tetapi sekaligus menyadari bahwa argumen mereka tidak sekuat yang dibayangkan. Dengan tetap tenang dan strategis, Anda tidak hanya memenangkan diskusi, tetapi juga menghindari drama yang tidak perlu.